Manchester United resmi lepas strikernya. Manchester United resmi melepas penyerang muda Joe Hughes, namun klub menegaskan tidak akan melanjutkan eksodus pemain di lini depan dalam waktu yang dekat. Pelatih interim Michael Carrick memastikan bahwa nama Joshua Zirkzee tetap masuk ke dalam rencana tim, meski sempat muncul kabar bahwa kepindahan sang pemain asal Belanda tersebut. Hughes yang kini berusia 22 tahun mengakhiri perjalanannya bersama Setan Merah setelah gagal menembus tim utama. Resmi Max Doman segel kontrak profesional di Arsenal. Arsenal bergerak cepat mengamankan aset masa depan paling berharganya. Gelandang muda fenomenal Max Doman dilaporkan telah menyepakati perjanjian kontrak profesional pertamanya bersama klub berjuluk The Gunners tersebut. Dilansir dari ESPN, Doman telah menandatangani kesepakatan awal yang akan diresmikan secara legal di Desember 2026, tepat pada saat dirinya merayakan ulang tahun yang ke-17 nanti. Oxford United kian tenggelam di zona degradasi. Oxford United menelan kekalahan perdana di era pelatih baru dari Birmingham. Klub milik Eric Thoyer tersebut semakin tenggelam di kasta kedua Liga Inggris. Sejak awal musim, performa dari Mark Harris dan kawan-kawan angin-anginan hingga cukup lama berkubang di zona merah. Ibrahima Konate menangis usai cetakan gol. Ibrahima Konate menjalani malam emosional saat kembali memperkuat Liverpool setelah melewati masa duka mendalam. Bek asal Prancis itu tak kuasa menahan air mata usai mencetakkan gol dalam kemenangan 4-1. Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Konate sejak ia kembali bermain setelah ayahnya meninggal dunia. Dalam pernyataannya seusai laga, Konate mengaku sulit mengungkapkan perasaannya setelah melalui periode yang sangat berat bagi dirinya dan juga keluarga. Timnas Futsal Indonesia tak takut hadapi Vietnam. Timnas Futsal Indonesia akan menantang Vietnam pada perempat final Piala Asia Futsal 2026. Sang pelatih Hector Soto meminta anak asuhnya tak takut meski pernah kalah di SEA Games 2025 silam. Timnas Futsal Indonesia lolos ke perempat final dengan status juara grup A, sedangkan Vietnam menjadi runner-up dari grup B, dan duel kedua tim akan tersaji di Indonesia Arena pada Selasa besok. Penalti Kylian Mbappe menangkan Los Blancos. Real Madrid meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Rayo Vallecano dalam lanjutan La Liga Spanyol. Gol penalti dari Kylian Mbappe pada menit ke-10 memastikan Los Blancos mencatatkan 6 kemenangan beruntun sekaligus terus menempel ketat Barcelona di papan atas klasemen. Hasil ini menjadi kemenangan krusial bagi Real Madrid yang kini hanya terpaut 1 poin dari Barcelona di puncak klasemen. Dramatis, gol telat Benjamin Sesko bawa MU menang 3 kali beruntun. MU meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham dalam laga pekan ke-24 Liga Premier Inggris. Gol MU diciptakan oleh Casemiro, Jonah dan juga Benjamin Sesko, dan Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Raul Jimenez dan juga Kevin. Hasil ini menjadi 3 poin krusial bagi Manchester United, sekaligus membuat Setan Merah meraih 3 kemenangan beruntun sejak dibesut oleh Michael Carrick. Gol akrobatik Solanke selamatkan tuan Roma. Tottenham Hotspur bekerja keras untuk bisa menghindari kekalahan saat menjamu Manchester City. Bermain di kandang sendiri, laga berlangsung dengan penuh drama dan berakhir imbang 2-2. Tim tamu membuka skor lewat Ryan Sergei, disusul dengan gol dari Anton Semenyo. Namun pada menit ke-52, Dominic Solanke memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Dan puncaknya adalah gol spektakuler dari Solanke di menit ke-70. Hasil imbang ini terasa merugikan bagi Manchester City. Mereka tetap tertahan di urutan kedua klasemen dengan koleksi 47 poin, tetapi kini tertinggal 6 angka dari Arsenal yang berada di puncak klasemen. Emil Audero kenal lemparan dari Flair. Inter Milan sukses membawa pulang 3 poin dari lawatan ke markas Cremonese. Nerazzurri menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0 atas tuan Roma. Upaya Inter berbuah hasil pada menit ke-16 ketika Lautaro Martinez mencetakkan gol pembuka dan disusul oleh Peter Zelanski. Sebuah insiden terjadi pada menit ke-49. Ada lemparan Flair dari tribun dan mengenai kiper Cremonese yakni Emil Audero. Ia sempat dirawat, kemudian Audero bisa melanjutkan laga.
Baru 19 hari latih Manchester United, Michael Carrick permalukan rekor Ruben Amorim. Belum sebulan melatih Manchester United, Michael Carrick mampu mempermalukan rekor dari Ruben Amorim. Carrick membawa MU terus melaju kencang hingga kini. Sejak pria berkebangsaan Inggris itu diangkat menjadi pelatih interim, Setan Merah kini masih belum terkalahkan. Carrick mengukir 3 kemenangan beruntun, menyamai rekor kemenangan terpanjang Ruben Amorim selama melatih Manchester United. Lebih hebat lagi, si mantan gelandang timnas Inggris tersebut hanya membutuhkan 3 partai untuk bisa menyentuh pencapaian tersebut. Hugo Ekitike daya tarik utama tonton Liverpool musim ini. Hugo Ekitike menjadi bintang kemenangan Liverpool atas Newcastle United di ajang Liga Inggris. Pemain asal Prancis itu disebut menjadi daya tarik utama menyaksikan Liverpool. Sejak datang ke Liverpool dari Frankfurt di musim ini, Ekitike memang langsung tampil menonjol. Sudah bermain sebanyak 32 kali, pria berusia 23 tahun tersebut kini telah mencatatkan sebanyak 15 gol dan juga 4 assist. Ekitike pun mendapatkan pujian dari mantan pemain Chelsea dan juga Liverpool yakni Joe Cole, yang menilai bahwa penampilan dari Ekitike menjadi satu-satunya hal yang menarik ditonton untuk datang ke stadion atau menyaksikan Liverpool dari layar kaca. Wolverhampton lepas Jørgen Larsen. Wolverhampton kini resmi menyetujui kesepakatan penting di bursa transfer ketika mereka menerima tawaran baru dari Crystal Palace senilai 48 juta pound sterling untuk penyerang mereka yakni Jørgen Larsen. Nilai tersebut setara dengan 960 miliar rupiah dan menjadikan transfer ini menjadi salah satu yang paling mencolok di ajang Liga Inggris musim ini. Wolverhampton pun kini memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dengan persetujuan ini, transfer dari Larsen kini tinggal menunggu proses finalisasi. Inter belum menyerah kirim tawaran baru untuk winger Al Ittihad. Inter Milan masih belum menyerah dalam perburuan Moussa Diaby di bursa transfer Serie A setelah kembali mengajukan tawaran baru kepada Al Ittihad untuk bisa mendatangkan winger timnas Prancis tersebut. Berdasarkan laporan dari Sky Sport Italia, Inter kini mengajukan skema peminjaman kepada Al Ittihad dengan klausul kewajiban membeli di akhir masa pinjaman. Inter menetapkan nilai kewajiban pembelian senilai 28 juta euro atau lebih rendah dari angka sebelumnya yang mencapai 35 juta euro. Real Madrid dikabarkan ingin datangkan Bruno Fernandes. Real Madrid dikabarkan sedang menyusun langkah berani untuk bisa merombak lini tengah sekaligus menata ulang kondisi finansial dari klub. Melansir dari VIS, manajemen Los Blancos tengah mempertimbangkan skenario besar yang berpotensi mengorbankan Jude Bellingham demi bisa mendatangkan gelandang MU tersebut. Dalam laporan itu, Presiden Florentino Perez disebut ingin bisa mendatangkan Bruno Fernandes dengan harga yang relatif terjangkau. Langkah ini diyakini akan membuka jalan bagi penjualan Jude Bellingham dengan nilai yang fantastis, sekaligus memberikan ruang finansial untuk bisa mendatangkan beberapa pemain baru di bursa transfer musim panas nanti. Nottingham Forest resmi datangkan kiper Manchester City. Langkah mengejutkan di bursa transfer kembali terjadi di Liga Inggris setelah Nottingham Forest kini memastikan kedatangan dari Steven Ortega dari Manchester City di tengah kebutuhan mendesak akan sosok penjaga gawang berpengalaman untuk bisa menyelamatkan musim mereka. Klub asal Nottingham itu resmi mengamankan jasa kiper 33 tahun itu dengan nilai transfer mencapai 500.000 pound sterling atau sekitar 9,9 miliar rupiah. Ortega didatangkan untuk bisa memperkuat lini belakang Forest yang sedang kehilangan salah satu pemain utamanya. Arne Slot ngotot datangkan Geertruida. Liverpool dan juga Lucharel Geertruida kini menjadi pusat perhatian di bursa transfer setelah muncul kabar bahwa Liverpool harus mengeluarkan dana tambahan kepada Sunderland demi mengamankan jasa sang bek sebelum bursa transfer ditutup. Untuk bisa merealisasikan ini, diperlukan kesepakatan antara 3 pihak sekaligus, yakni Liverpool, Sunderland, dan juga RB Leipzig. Tanpa persetujuan bersama, proses kepindahan tidak akan bisa dilakukan. Arne Slot yang pernah bekerja sama dengan Geertruida saat masih menangani Feyenoord menjadi sosok utama di balik ketertarikan ini. Juventus lakukan kontak dengan Mauro Icardi. Juventus resmi melakukan kontak awal untuk bisa mendatangkan striker Galatasaray yakni Mauro Icardi di bursa transfer Januari. Saat ini proses transfer tersebut telah memasuki tahap awal yang cukup serius. Namun kelanjutan negosiasi sepenuhnya tergantung kepada keputusan dari Galatasaray. Bila transfer ini terrealisasi, kepindahan Icardi ke Juventus berpotensi menjadi salah satu transaksi terbesar di bursa transfer Januari.
Barcelona datangkan bocah ajaib Mesir. Barcelona mengumumkan kedatangan dari wonderkid asal Mesir yakni Hamza Abdel Karim. Penyerang berusia 18 tahun itu diangkut dari tim raksasa Mesir yakni Al Ahly. Abdel Karim didatangkan dengan status pinjaman hingga akhir musim. Blaugrana memiliki opsi mempermanenkan jasa Abdel Karim dengan mahar 3 juta euro. AC Milan tebus Gianfilippo Matita seharga 35 juta euro. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan senilai 35 juta euro dengan Crystal Palace untuk bisa memboyong Gianfilippo Matita menuju San Siro. Laporan dari LKP menyebutkan bahwa penyerang asal Prancis tersebut dijadwalkan akan segera tiba di Italia untuk bisa menjalani proses tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang bersama Rossoneri. Resmi tikung Chelsea, Liverpool sepakat beli Jeremy Jacquet. Liverpool dilaporkan sukses mengalahkan Chelsea dalam perburuan bek muda Rennes yakni Jeremy Jacquet. Liverpool disebut telah mencapai kesepakatan senilai 60 juta pound sterling untuk pemain muda berusia 20 tahun tersebut. Jacquet diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang di Anfield. Dengan transfer bernilai besar itu rencananya akan dirampungkan di bursa transfer musim panas.